Assalamualaikum, selamat sore para pecinta tanaman hias dimanapun berada, juga penyimak channel Ado Floris. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kita ya, karena masih diberikan nikmat waktu, masih diberikan nikmat sehat yang barokah, masih diberikan umur juga, masih bisa bersua, masih bisa menyapa, dan masih bisa mendengarkan suara saya, walaupun hanya lewat video. Saudaraku, sore ini saya tunjukkan. Nih saya pamerkan 4 hari yang lalu sempat saya spill bahwasanya bunga anggrek retusa atau ekor tupai yang sudah mengeluarkan kenop cantiknya, dan sekarang sudah blooming sempurna seperti ini. Warnanya soft, wanginya soft, dan cantik, masya Allah. Terima kasih anggrekku, sudah berbakti lagi dan berbakti lagi untuk yang kesekian kalinya. Seperti itu. Sore ini saudaraku, saya ingin berbagi, bukan ini yang ingin saya liput, karena retusa ini sudah pernah saya liput secara panjang lebar beberapa bulan yang lalu. Monggo di scroll bagi yang ingin menyimak bagaimana merawat anggrek retusa atau ekor tupai ini. Mari para pecinta tanaman hias dan penyimak channel Ado Floris, hari ini saya ingin berbagi progres atau perkembangan dari bonsai-bonsai anggrek atau sitring-sitring anggrek yang saya tanam di pohon-pohon mati. Monggo kita lanjutkan. Nah, ini dia saudaraku yang ingin saya liput, ingin saya sampaikan kepada semua pecinta tanaman hias dimanapun berada, terutama para penyimak channel Ado Floris yang tidak pernah absen dari episode per episode, selalu menyimak, jadi mengetahui ya perkembangan dan progres dari semua yang saya share, yang saya bagi di channel Ado Floris. Bukan hanya untuk kepentingan konten ya saudaraku, tapi memang ini yang akan harus saya tunjukkan kepada semua para pecinta tanaman hias, terutama anggrek, bahwasanya seperti di awal tadi ada bayu-bayu vanda yang saya tunjukkan juga bahwasanya sudah mengeluarkan daun-daun barunya, yang kemarin hanya 4-5 lembar daun, sekarang sudah 8-9 daun. Berarti ada progres ya saudaraku. Seperti juga tanaman-tanaman seedling anggrek ini yang saya tanam di pohon mati, sudah rimbun sekali ya saudaraku dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Seperti inilah perkembangannya. Nanti kita review satu persatu ya saudaraku, bagaimana cantiknya, bagaimana tunasnya, dan bagaimana bunga-bunga yang sudah keluar dari seedling-seedling ini. Untuk para pecinta tanaman hias dimanapun berada, dan juga penyimak channel Ado Floris yang pernah menyimak video dengan judul seedling-seedling anggrek yang saya tanam di pohon estetik, inilah hasil setelah berjalan 1 tahun. 1 tahun menurut kita cepat sekali ya saudaraku, waktu berlalu. Tetapi tidak dengan pohon anggrek ini atau plant-plant anggrek ini. Memang menanam anggrek itu butuh kesabaran dan ketelatenan saudaraku. Jadi seandainya pohon yang lainnya 1 tahun bisa tumbuh dengan cepat, kalau anggrek itu sudah memiliki progres yang seperti ini sudah luar biasa saudaraku, bisa dikatakan sehat dan subur. Nah inilah seedling-seedling anggrek yang saya tanam di kayu estetik, perkembangan seperti ini. Mari kita mendekat saudaraku, supaya kita bisa lebih tahu lagi dari dekat akar-akar yang menjalar, tunas-tunas baru, daun-daun muda yang keluar, dan juga bekas-bekas bunganya. Seperti inilah saudaraku, kita lihat akar-akarnya. Setelah kita melihat akar-akar yang menjalar dengan bebas, serasa bebas bergerak ya saudaraku, inilah adalah kelebihan pada saat kita menempel plant-plant anggrek ditanam di pohon mati atau pohon hidup, seperti di habitat alamnya ya saudaraku, seperti di habitat aslinya. Karena anggrek-anggrek ini butuh kebebasan ya saudaraku, butuh sirkulasi udara, terutama akar-akarnya juga butuh bernapas ya saudaraku. Nih kita lihat tunas-tunas barunya juga banyak yang tumbuh seperti ini juga
seperti ini saudaraku. Ini juga seperti ini. Nah, ini semuanya sudah keluar tunas baru. Ini seperti ini juga tunas baru saudaraku, sudah besar sekali. Dan ini juga tunas baru saudaraku. Ini tunas baru juga, banyak sekali tunas baru. Ini juga tunas baru. Nah, tunas baru yang sehat ditunjukkan dengan daunnya keluar lebih besar daripada batang yang sebelumnya. Nah, seperti ini tunas barunya, subur sekali ya saudaraku, menunjukkan plant ini adalah sehat karena tunas barunya tumbuh lebih besar daripada batang yang sebelumnya. Itu menunjukkan plant ini sehat ya. Dan ini sudah mengeluarkan bunga beberapa kali ya saudaraku, 1, 2, banyak sekali nih, alhamdulillah. Dan ini sepertinya juga akan mengeluarkan bunga kembali. Nah nih saudaraku, jadi jangan khawatir pada saat kita menanam di pohon mati, anggrek-anggrek kita juga bisa berbakti saudaraku. Jadi jangan khawatir, kita rawat saja dengan sabar dan telaten. Semuanya ada waktunya. Pada saat plant-plant kita sudah dewasa dan tumbuh sehat dan subur, pasti anggrek-anggrek kita akan mengeluarkan cantik-cantik bunganya seperti itu. Sampaikan. Pada saat sudah mengeluarkan cantik-cantik bunganya, kita usahakan untuk tetap memberikan nutrisi yang cukup untuk anggrek-anggrek kita ya saudaraku, seperti itu. Semoga seedling-seedling yang saudaraku tanam semuanya tumbuh subur, semuanya bisa sehat dan segera berbakti semuanya. Coba saja kita bayangkan pada saat nanti plant-plant anggrek ini saudaraku sudah berbakti secara serempak dan kita letak dimanapun kita mau, bisa di ujung ruangan, bisa dijajar di halaman, atau di dalam ruangan pun tidak masalah. Masya Allah ya, kita bayangkan aja sudah cantik sekali seperti itu. Mungkin ada dari penyimak channel Ada Floris baru menemukan channel ini, monggo subscribe, dan jika dirasa bermanfaat video ini monggo di share, like dan komen dengan senang hati. Terima kasih saudaraku. Apapun yang saya share harus ada progres ya saudaraku, tidak hanya kepentingan konten semata. Seperti inilah yang saya ingin sampaikan supaya semuanya juga mengetahui bahwasanya seedling-seedling yang saya tanam ini masih hidup dan berkembang dengan sehat dan subur. Nah, ini malah sudah banyak yang mengeluarkan spike-spike-nya karena sudah tutup daun dan bisa kita anggap plant dewasa dan mulai belajar berbunga saudaraku. Terima kasih anggrek-anggrekku sudah tumbuh dengan sehat dan subur. Bagi yang baru menemukan channel Ada Floris ini, seandainya ingin mengetahui kayu-kayu apa yang saya pakai, batang-batang estetik ini, kayu-kayu ini dari jenis kayu apa, monggo di scroll video-video sebelumnya. Sudah pernah saya sampaikan, dan jika bagaimana cara menanam seedling-seedling ini sudah juga pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Monggo di scroll seperti itu supaya lebih bisa memahami poin demi poin apa yang perlu diperhatikan. Seperti itulah saudaraku yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil manfaatnya, banyak yang bisa diambil hal-hal yang bisa menginspirasi dan menjadikan kita belajar bersama-sama dalam hal menanam seedling di kayu-kayu atau di pohon-pohon mati. Kalau kita perhatikan saudaraku, ini beda daun, beda batang, beda tangkai, beda plant karena ID-nya, identitas dari masing-masing plant ini juga berbeda-beda. Ada dendro bulat, ada dendro keriting, ada dendro semi keriting. Jadi di plant-plant masing-masing sudah saya sematkan ID masing-masing atau kode-kode supaya saya mengingat dan tidak tertukar dengan plant yang lainnya. Kita tinggal mencocokkan saja pada saat bunganya nanti keluar. Betulkah antara ID yang kita beli
dan jenis bunga yang keluar. Seperti itu ya saudaraku. Mudah-mudahan semua seedling-seedling yang saudara pecinta tanaman hias dimanapun tanam juga sama-sama subur, juga sama-sama sehat dan segera berbakti semuanya. Coba kita bayangkan saudaraku, kalau sudah berbunga semua pasti cantik sekali, Masya Allah. Seperti itu yang ingin saya sampaikan saudaraku. Di akhir video ini saya sampaikan, lain hari lain cerita, lain tahun lain pula ujiannya. Semoga kita dimampukan melewati semua ujian-ujian dalam kehidupan, karena sesungguhnya perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh seorang manusia bukanlah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi perjalanan yang jauh adalah dari pikiran ke hati kita sendiri. Perjalanan dalam menuruntukan ego, merendahkan hati, menjadikan manusia ikhlas, lebih bersabar dan bertakwa. Seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam satu hobi. Terima kasih. Assalamualaikum.